audiens kita yang mungkin hadir hari ini tuh masih banyak yang terjebak. Ya, betul. Kalau kata Raisa tuh terjebak di nostalgia lah, Kang. Di ruang nostalgia ya. Nostalgia. Kalau tadi Kang Zen terjebaknya dengan rutinitas yang Masya Allah gitu ya. Yang sekarang justru gitu ya. Nah, beberapa teman kita yang hari ini hadir adalah justru terjebak di nostalgia di masa lalu. Apa itu? Entah itu masa kecilnya, entah itu yang dialami baru-baru dan sulit move on, Kang. Atau kalau yang sekarang lagi musim di ghosting, Kang. Di ghosting ya. Dan itu menimbulkan luka gitu kan. Nah, ini gimana, Kang? Kalau dari sisi psikologi, apakah ada teorinya kah atau apa mengenai hal tersebut? Oh iya, wah ini jelas banget ada ya. Saya mulai dari menyampaikan begini ya. Saya berangkat dari sebuah debat yang panjang banget yang akhirnya bisa dipecahkan baru tahun 2001. Jadi debat panjangnya itu dari tahun 1890-an ya. 1800-an itu orang sangat yakin, tadinya yakin aja, yakinnya biasa-biasa aja. Selama-lama jadi yakin banget bahwa manusia itu merupakan makhluk yang rasional. Rational being namanya. Tahun 1890-an, waktu itu masih gandrung banget ilmu fisika. Semua tuh harus ada serba fisiknya, bentuknya, meternya, ya, materinya. Makanya ilmu fisika kan ngejar ke materi, ke atom gitu ya. Nah, baru tahun 2001 dibuktikan bahwa ada yang berani membuktikan, padahal sebenarnya beliau ini mulai membuktikan dari tahun 1980-an, mulai membuktikan bahwa manusia itu justru irasional. Jadi tidak rasional, irasional. Enggak rasional, tapi irasional. Tapi mungkin karena terlalu ekstrim bahasanya, orang-orang menghantam, biasa ya, suka ada buzzer gitu ya, yang menghantam kalau ada pendapat yang gak sependapat sama yang mainstream, dihajar dulu. Akhirnya yang kalimat yang diterima adalah, atau kata-kata yang diterima adalah bukan irasional, karena kan masa manusia irasional ya, maka yang disebut adalah manusia itu bounded rationality atau punya rasionalitas yang terbatas. Nah, itu dibuktikan oleh Daniel Kahneman tahun 2001. Beliau akhirnya dapat penghargaan Nobel ya. Bounded rationality, bahwa manusia itu nggak rasional. Nah, apa yang salah satu yang beliau sampaikan tentang kenapa manusia nggak rasional adalah kayak gini. Kalau kita pakai ilmu fisika yang lagi digandrungi ya, ilmu fisika tuh bilang bahwa manusia, ciri hadirnya atau ciri bahwa seseorang itu eksis, hadir, adalah ketika dia menempati ruang dan waktu. Jadi nempatin 2 dimensi. Jadi kalau saya disebut hadir adalah ketika saya menempati dimensi ruang dan waktu, yaitu saya kelihatan wujudnya dalam ruang dan saya hadir dalam waktu, kan gitu ya. Kapan waktunya? Saat ini, gitu. Nah, di fisika yang dikenal waktu itu kapan? Saat ini. Jadi ketika kita hadir saat ini, maka kita menempati ruang kapan? Saat ini. Jadi di fisika itu dikenal 2 ruang ya, di mana kita menempati dimensi ruang dan waktu. Nah, kemudian Kahneman bilang seperti ini. Sadar nggak kita semua bahwa seringkali ruang yang kita tempati bisa jadi sama ya. Kita menempati ruang Zoom, difasilitasi dengan ruang Zoom ya, Zoom meeting. Ada roomnya kan, masing-masing ada roomnya. Apalagi nanti kalau ada breakout room gitu ya, masing-masing akan menempati ruang-ruang yang berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah kesadaran kita menempati waktu yang sama? Jangan-jangan ada di antara kita semua yang ketika misalkan melihat saya jadi teringat mantan di masa lalu. Jadi ruangnya ada di Zoom ini, tapi ingatannya masuk ke masa lalu. Maka waktu itu di istilah psikologinya ada yang disebut dengan mental time travel ya. Jadi dari tahun 1800-an, 1900-an orang-orang fisika itu mencoba menjawab bagaimana caranya kita bisa menembus ruang dan waktu. Punya mesin waktu itu jadi salah satu gairah atau passion dari para fisikawan. Selain menemukan dari mana awal mula penciptaan alam semesta ya, selain ingin menemukan penciptaan alam semesta, juga ingin tahu bisa nggak kita menembus ruang dan waktu. Menembus ruang mungkin bisa ya, ada beberapa yang mulai ngulik-ngulik soal teleportasi,
dengan kecepatan yang lebih dari cahaya. Tapi kalau soal waktu gimana? Makanya ada film Interstellar ya, terus The Martian, macam-macam. Pokoknya film-film science fiction mencoba untuk memprediksi bahwa suatu saat kita akan bisa ke sana, ya, gitu. Tapi ternyata ilmu psikologi mendahului. Rupa-rupanya kita secara mental, bukan secara fisik. Jadi kan fisika ilmu fisik, psikologi atau psike ilmu mental. Ternyata secara mental kita bisa menembus ruang dan waktu, mental time travel namanya. Jadi tadi ya, bisa jadi ruang ada di Zoom ini, tapi ngelihat Teh Nina, Masya Allah, aku teringat mantanku waktu SMA gitu ya, namanya Nina juga gitu. Misalkan. Jadi mental kita tuh bisa terbang, baik itu ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi bayangkan misalkan katakanlah mungkin ada di antara kita peserta Zoom ini ya yang masih single ya. Saya agak berat nyebut jomblo ya. Lalu kemudian melihat penampakan on kamera seseorang, Masya Allah, inilah pasanganku di masa depan. Gitu, padahal GR. Belum tentu, padahal orang itu bisa jadi udah ada yang punya ya. Tapi mental kita bisa terbang ke arah sana. Makanya kadang ketika ada yang ngechat gitu ya, Assalamualaikum, apa kabar? Ngapain nih tiba-tiba nge-WA? Kayaknya mau ngasih kerjaan, GR ya. Pikiran udah ke masa depan, padahal belum tentu. Atau Assalamualaikum, siapa dia? Oh, dia yang dulu pernah melukai aku di masa lalu. Terbang ke masa lalu. Nah, itulah yang disebut oleh Kahneman dan disepakati oleh banyak tokoh-tokoh psikologi bahkan dunia sekarang sebagai bounded rationality. Ketidakmampuan kita memang untuk betul-betul berpikir rasional. Kenapa? Karena kalau mau rasional secara fisika, kalau mau logis, tidak ada Teh Nina ya, yang disebut dengan masa lalu itu tidak ada. Tidak ada juga yang disebut dengan masa depan. Tidak ada. Karena semua hal itu terjadi kapan? Saat ini. Jadi kalau kita misalkan tapi Kang gimana kalau saya mengingat kembali episode di masa lalu? Mengingatnya kapan? Saat ini. Ya terjadinya saat ini, bukan masa lalu. Jadi bisa jadi masa lalunya udah lewat, tapi kita munculkan kembali kapan? Saat ini. Maka merugilah orang-orang yang kemudian masih terbelenggu oleh masa lalu. Yang saat ininya, kesadaran masa kininya dibajak oleh pikiran-pikiran, angan-angan, bayang-bayang dan kejadian di masa lalu. Begitu. Okay. Maka upaya kita berdamai dengan masa lalu adalah upaya kita kemudian bagaimana caranya apa-apa yang terjadi saat ini cukuplah kita sadari dan kita hayati sebagai kejadian saat ini. Jangan lagi kemudian masa lalu ini membajak apa-apa yang terjadi pada diri kita. Nah, arahnya sebetulnya ke sana, Teh Nina.